Kebenaran adalah kebenaran. Saya Katakan ya jujur untuk sangat ya, katakan menyesalkan tidak apa yang untuk tidak. diucapkan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Mestinya Bapak Ganjar mengerti dan mestinya Bapak Ganjar memahami Undang-Undang Pemilu, karena jika Bapak tidak memahaminya maka itu sangat berbahaya. Anda sebagai capres, Undang-Undang Pemilu yang berkaitan langsung dengan Anda saja tidak memahami, bagaimana nanti Anda menjadi presiden dengan begitu banyak undang-undang, dengan begitu banyak peraturan presiden, dengan begitu banyak peraturan-peraturan dari kementerian-kementerian, tetapi Anda tidak memahami bagaimanakah nanti jalannya pemerintahan jika Anda bersikap seperti ini. Tolong diresapi, apakah ini bentuk provokasi atau tidak. Kopi dan tos. Sobat-sobatku semuanya, kita melihat beberapa hari ini ada video yang viral, yaitu mengenai Gus Miftah bagi-bagi uang 50.000 atau 100.000 kepada mereka yang hadir di dalam acara yang dihadiri oleh Gus Miftah. Video itu beredar dan kemudian dituduhkan bahwa paslon 02 melakukan money politik, karena memang Gus Miftah sudah terang-terangan mengatakan dia mendukung Prabowo Subianto. Nah, sobat-sobatku semuanya, apakah benar Prabowo Subianto melakukan money politik? Hal pertama yang bisa kita lihat, sebetulnya hal ini sangat diragukan. Karena jika memang niatnya untuk melakukan money politik atau membeli suara kepada rakyat, apakah mungkin dilakukan pada hari yang masih terang benderang? Bukan pada malam hari dan terang-terangan dilakukan di hadapan banyak orang sehingga sampai tersorot oleh kamera. Tim Anies Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Gus Miftah mendapatkan SK dari Prabowo Subianto untuk bagi-bagi uang. Apakah ini juga bisa dibuktikan? Karena bisa jadi ini hanyalah semacam tuduhan yang disengaja dengan maksud untuk menurunkan elektabilitas dari paslon 02. Saya percaya tim dari Amin ini mengetahui Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 523 itu mengatakan setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta jika dilakukan pada masa kampanye. Sobat-sobatku semuanya, kenapa saya katakan tim Amin mengerti akan undang-undang ini? Karena dia berbicara mengenai SK yang diberikan oleh Prabowo kepada Gus Miftah. SK menunjukkan bahwa Gus Miftah merupakan bagian dari tim kampanye yang mendapatkan tugas untuk membagikan uang. Tetapi jika kita lihat dan kita semua juga sudah tahu, bahkan Gus Miftah pun juga mengatakan bahwa dia bukan bagian dari tim kampanye Prabowo Subianto. Ini sudah membantah apa yang dikatakan oleh tim dari Amin. Gus Miftah bukan tim kampanye siapapun. Saya bukan tim kampanye pasangan manapun. Dan yang kedua, bantahan dari Nusron Wahid yang justru menantang dari tim Amin untuk menunjukkan SK tersebut jika memang tim Amin mempunyainya, sehingga tidak perlu hanya berkata-kata memberitakan di media sosial atau memberitakan yang tanpa ada bukti nyata yang fakta. Nusron Wahid meminta agar dibuktikan supaya semuanya jelas dan terang benderang. Apakah SK itu ada? Jika SK itu ada, maka Gus Miftah bisa terkena sanksi. Begitu juga penerima uang bisa terkena sanksi. Begitu juga dengan paslon 02 pun bisa kena sanksi. Karena itulah Undang-Undang Pemilu, pemberi dan penerima. Secara langsung atau tidak langsung dari tim kampanye mereka mendapatkan sanksi. Tim dari Amin mengerti hal ini. Makanya tuduhan diarahkan kepada SK. Lantas bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Satu hal yang menurut saya sangat disesalkan, apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo, atau bahkan jika boleh kita katakan
kita pantas menanyakan kepada Ganjar Pranowo, apakah Bapak Ganjar Pranowo itu mengerti undang-undang pemilu atau tidak? Jika dia sekapasitas capres ternyata tidak mengerti undang-undang pemilu, maka ini sangat berbahaya. Dan kita mengerti juga, Ganjar Pranowo pernah melakukan kampanye menjadi anggota DPR RI dan menjadi gubernur Jawa Tengah. Pilpres dan pilkada ada kemiripan karena dia menggunakan tim kampanye. Sehingga Ganjar pun pasti mengerti perlakuannya. Bagaimanakah melakukan money politik supaya tidak ketahuan dan bagaimanakah supaya tidak dianggap melakukan money politik. Hal ini tidak mungkin lepas dari perhatian Ganjar Pranowo. Sehingga jika Ganjar Pranowo mengatakan seperti yang berikut ini, soal Gus Miftah, kalau soal pelanggaran dan sebagainya, semua sudah kelihatan kok. Tinggal Bawaslu, ya itulah pekerjaan Anda yang kami tunggu, atau mungkin menunggu kalian akan diprotes sama masyarakat. Oke. Saya jadi bertanya-tanya, kemanakah maksud dari Bapak Ganjar Pranowo yang terhormat? Kita dengarkan kata-kata Pak Ganjar yang mengatakan bahwa sudah waktunya Bawaslu untuk bertindak atau menunggu protes dari rakyat terlebih dahulu. Kata-kata menunggu protes dari rakyat inilah yang sangat saya sesalkan. Di dalam anggapan saya ini melakukan sebuah tindakan provokasi. Karena kata-katanya jelas sekali mengatakan apakah menunggu diprotes terlebih dahulu. Menurut pengertian saya, Ganjar seolah-olah mengancam, apakah Anda akan menunggu diprotes terlebih dahulu baru melakukan tindakan, menjalankan tugasnya. Tetapi sobat-sobatku semuanya, ini pun juga menjadi blunder menurut saya. Bagaimana Bawaslu bisa menindak jika Gus Miftah bukan merupakan tim kampanye pemilu paslon 02? Itu yang pertama. Yang kedua, Gus Miftah jelas-jelas tidak sedang melakukan kampanye pada waktu itu. Karena unsur kampanye jelas. Ada ajakan, ada foto jati diri dari paslon, ada juga pemberitaan visi misi dan program-program paslon, ada gambar partai, itu semua tidak ada pada saat itu. Jadi Gus Miftah tidak sedang dalam berkampanye. Apakah Bapak Ganjar Pranowo yang terhormat tidak mengerti seperti ini? Sungguh aneh jika tidak mengerti. Dan apakah bisa dibenarkan kata-kata saya yang mengatakan bahwa Pak Ganjar sedang berusaha memprovokasi masyarakat? Bukan dalam arti memprovokasi untuk membuat sebuah tindakan anarkis atau membuat sebuah tindakan protes demo beramai-ramai, tetapi memprovokasi menunjukkan kepada masyarakat bahwa paslon 02 sedang melakukan kecurangan dan sudah diketahui dengan pasti tetapi tidak ada tindakan. Sedang melakukan kecurangan, yaitu melakukan money politik. Kembali hal ini mengingatkan saya mengenai tim-tim pendukung dari paslon-paslon yang lain yang selama ini selalu menuduh bahwa paslon 02 curang, paslon 02 melakukan kecurangan. Baik itu dari MK dan lain sebagainya. Sobat-sobatku semuanya, saya jujur sangat menyesalkan apa yang diucapkan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Mestinya Bapak Ganjar mengerti dan mestinya Bapak Ganjar memahami undang-undang pemilu. Karena jika Bapak tidak memahaminya maka itu sangat berbahaya. Anda sebagai capres, undang-undang pemilu yang berkaitan langsung dengan Anda saja tidak memahami, bagaimana nanti Anda menjadi presiden dengan begitu banyak undang-undang, dengan begitu banyak peraturan presiden, dengan begitu banyak peraturan-peraturan dari kementerian-kementerian, tetapi Anda tidak memahami bagaimanakah nanti jalannya pemerintahan jika Anda bersikap seperti ini.
Tolonglah lebih bijak. Menurut anggapan saya adalah seperti itu. Dan saya mohon maaf jika ternyata pandangan saya berbeda dengan pandangan Anda. Tetapi coba tolong diresapi apakah ini bentuk provokasi atau tidak. Sebagai capres, baik capres 01, 02 maupun 03, mari bersama-sama menjaga keamanan kedamaian dari Pilpres tahun 2024 ini. Janganlah keluar kata-kata yang bernada provokasi dari masing-masing capres ataupun dari tim-tim pendukungnya. Pilpres 2024 tinggal beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Mari kita jaga keamanan, mari kita jaga kedamaian, mari kita jaga kenyamanan, dan mari kita jalankan Pilpres ini dengan bahagia. Mari kita pilih capres yang sudah berkomitmen akan meneruskan program-program dari Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah jelas. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita pilih capres yang akan terus melanjutkan program hilirisasi yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Mari kita bersama-sama mencermati dan melihat para paslon yang nantinya akan kita pilih. Apakah paslon-paslon ini ada yang terlibat atau bahkan didukung oleh organisasi radikal dan intoleransi, yang tentunya kita semua tidak menginginkan paslon ini menjabat Presiden Republik Indonesia karena bisa memecah persatuan dan kesatuan dan toleransi kita seperti yang terjadi pada saat Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang merupakan pilkada paling buruk, paling brutal. Mari kita pilih capres yang bisa membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Salam Opidantos.